Para sahabat, di negeri ini banyak sekali orang pintar secara akademik, gelarnya tinggi dan banyak, sekolahnya di mancanegara di mana-mana, tapi mereka bodoh. Pintar secara akademik tapi bodoh ketika memandang dunia, memandang rakyat, memandang negara, memandang republik, memandang kebijakan dan sebagainya. Itu orang-orang teknokrat atau akademisi pada umumnya yang sering saya kritik ya, yang antara lain satu itu menggunakan cara pandang linear, solusi linear untuk mengatasi hal-hal yang anomali. Indonesia itu anomali, tetapi sering dijawab dengan pendekatan yang linear. Misalnya, mengapa Indonesia tidak maju? Oh, karena tidak punya manusia-manusia unggul. Artinya apa? Dia itu menganggap unggul kalau sudah ngomong begitu ya. Lalu solusinya ya bagaimana mencetak manusia-manusia unggul, mencetak PSD yang sebanyak mungkin, lalu politeknik dan sebagainya. Itu profesor yang ngomong begitu. Lalu saya kritik, Prof, Indonesia itu anomali, tapi nggak mungkin bisa dijawab dengan pendekatan yang sangat linear. Saya ketemu dengan banyak orang-orang unggul. Ada saudara saya yang PSD, dulu ikut program pertama B.J. Habibie. Seorang PSD nuklir. Dari Sorbonne di Perancis, top toh, manusia unggul kan? Tetapi apa yang terjadi, karir beliau tidak berkembang, nuklir juga tidak berkembang. Selain itu saya juga tunjukkan, saya di Inggris ketemu dengan beberapa orang, seorang PSD juga generasi berikutnya, ndak pulang. Dulu katanya pulang nggak dikasih tempat, idenya nggak dipakai, lalu mereka ini. Padahal dulu semangatnya sekolah, disekolahkan oleh negara itu tujuannya kan untuk membangun negeri ini supaya menjadi lebih baik. Ya. Itu namanya salah urus ya. Ada juga seorang bupati di kepulauan, karena serius pengen membangun negeri, lalu mengirim anak-anak sekolah di berbagai macam politeknik. Tujuannya nanti membawa kemajuan daerah itu. Oke, sekian tahun berhasil. Lalu anak-anak itu pulang membawa gelarnya masing-masing, sarjana terapan gitu ya. Tapi apa yang terjadi ya, mereka nggak kerja di kampungnya itu, karena nggak ada lapangan pekerjaan, tidak ada yang cocok. Akhirnya mereka lari. Sebagian besar lari ke Jakarta. Nah ini kan namanya manusia-manusia unggul nih, ini kan brain drain ini. Fasilitasi orang itu pergi ke tempat yang ada gulanya, tempat yang membuat mereka lebih nyaman. Ini solusi linear, jadi itu solusinya orang-orang pintar yang bodoh. Gitu. Kemudian yang kedua, orang-orang pintar yang bodoh itu suka mereduksi, menyederhanakan. Pemerintahan disederhanakan menjadi administrasi. Ada buahnya itu, alumni, nggak tahu alumni dari sono itu, yang namanya sarjana terapan pemerintahan itu. Nanti setelah jadi camat itu bikin kalimat ini ya, pemerintah kecamatan. Lalu ketemu saya, lu sejak kapan nih? Ada pemerintah kecamatan itu sejak kapan? Undang-undangnya nggak ada, teorinya nggak ada, kok ngomong ini jangan-jangan diajarkan di kampusmu sana itu. Itu kayak begitu banyak. Itu orang-orang terdidik itu. Terus yang lebih parah lagi itu orang-orang pintar yang bodoh itu nggak pernah bicara tentang adil makmur. Kemakmuran itu ya direduksi menjadi penanggulangan kemiskinan. Nanti penanggulangan kemiskinan itu diputar-putar gitu. Jadi artinya hal yang besar direduksi menjadi hal yang kecil, lalu hal yang kecil itu
diteknikalisasi, diproblematisasi, teknikalisasi, diinstrumentalisasi gitu, itu menjadi rumit. Itulah namanya teknokrasi. Jadi ini akademisi yang hebat-hebat, yang suka melayani dirinya sendiri, kalau kemudian masuk dalam birokrasi, masuk dalam kebijakan, itu ya begitu. Jadi akhirnya memandang segala sesuatu itu reduksionis. Nanti bikin kebijakan ya gitu-gitu aja, apa yang ada di nalarnya itu. Sepotong-sepotong, tidak melihat dunia rakyat dan sebagainya. Jadi ini orang-orang pintar yang bodoh itu begitu. Jadi saya sering mengatakan begini, setiap orang termasuk orang pintar itu berhak bodoh, ya. Tapi mbok ya jangan memborong kebodohan, itu loh. Jangan memborong kebodohan, apalagi menggunakan kebodohan untuk mengatur republik, untuk membodohi orang banyak gitu ya. Jadi itu yang menurut saya kita ini tragedi nih. Jadi kita berhasil naik status pendidikannya, tetapi ya artinya pendidikan itu hanya untuk pencapaian, hanya untuk brain-drain, untuk mobilitas sosial bagi diri mereka sendiri, tetapi tidak membawa perubahan besar bagi orang banyak. Termasuk juga orang mengatakan begini, bahwa solusi bagi kemiskinan adalah pendidikan. Tanya pendidikan gitu ya. Ya memang itu ada benarnya, tapi juga enggak terlalu relevan. Saya bilang begini, memang betul orang-orang yang mengalami transformasi itu. Seperti saya misalnya, saya selalu ambil contoh saya. Alhamdulillah saya bersyukur bisa menjadi warga negara, ya. Karena transformasi, karena pendidikan. Saya tidak pernah menerima proyek, tidak pernah dulu sentuhan proyek itu nggak pernah. Tapi pendidikan, mengakses pendidikan, lalu ya menjadi orang yang beruntung menjadi warga negara. Tetapi solusi pendidikan untuk orang miskin juga belum tentu ya. Jadi kalau ini transformasi itu yang jauh lebih penting. Bukan proyek, kalau proyek itu ya untuk menolong sementara aja. Entah itu proyek BLT atau apapun namanya, ya termasuk proyek pendidikan misalnya, BOS dan sebagainya, ya mudah-mudahan ini bisa mendukung transformasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana setiap orang itu punya kesempatan, punya akses untuk menikmati transformasi itu. Jadi bukan karena jadi beneficiary kelompok menerima ini. Kalau setiap orang jadi objek, jadi target menerima manfaat proyek, ya proyek apapun akan itu nggak akan membawa perubahan besar. Ya, jadi untuk jalan kemakmuran masih sangat sulit. Ini namanya mereduksi gitu ya. Dan yang juga sering muncul yang ketiga, ini orang-orang pintar yang bodoh ini tidak tahu apa yang diketahui. Jadi ngomong macam-macam lah. Ada yang ngomong SDGs desa kayak, ada yang ngomong tentang data gitu. Terus kemudian ini orang-orang pernah ini ada perjumpaan antara pendamping kesejahteraan itu bertanya pada kepala desa. Pak Desa, Anda tahu nggak di TKS berapa jumlah ini ya? Oh saya nggak penting itu kepala desanya. Nggak penting untuk mengetahui kerjaan saya banyak gitu. Terus saya jawab itu namanya ekspresi tidak tahu apa yang diketahui. Jadi seakan-akan dia itu benar bertanya kayak begitu ya. Jadi banyak orang yang merasa sudah sangat hebat, tapi kemudian ya sebenarnya dia tidak tahu. Termasuk tadi yang sibuk bicara penanggulangan kemiskinan, bicara gender, bicara difabel, bicara banyak, itu seakan-akan tahu segalanya, tapi sebenarnya tidak tahu. Ini sama dengan orang memandang pemerintahan itu pengen menemukan hutan gitu, tapi hanya dapat melihat pohon. Jadi akhirnya pohon itu adalah hutan gitu ya, padahal kan hutan bukan pohon, bukan sekedar pohon. Itu ya. Jadi cara berpikir reduksionis itu begitu. Dan ini juga ada kaitannya dengan cara-cara bagaimana ini ya, konsultan, cara kerja konsultan itu.
Jadi teman saya bilang, wah kerja konsultan tuh parah ya, berdil gitu. Lalu ada juga teman yang lain, ya memang konsultan itu ya, konsultan yang sejati itu kalau dikasih satu masalah untuk dianalisis, dipecahkan, ya dia akan mengatakan, wah ini butuh penyebabnya 10 ini yang harus ditangani gitu kan. Nah begitu 10, ya udah 10 kejar. Akhirnya apa yang dilakukan? Oh 10 ini membutuhkan 100 lagi. Jadi akhirnya ya begitu. Yang satu dipredil-predil jadi 10, yang 10 dipredil-predil menjadi 100. Intinya apa? Ya mereka tidak tahu apa yang diketahui dan ya itu tadi mencari suap nasi itu. Saya sering mengatakan bahwa orang-orang itu adalah selain tidak tahu apa yang diketahui juga sering yang dilakukan adalah memberitahu hal-hal yang tidak penting untuk diketahui dan hal-hal yang sudah diketahui dan tidak penting untuk diketahui. Jadi ini kita itu sering percuma ya. Jadi kita punya orang-orang pintar yang hebat gitu ya. Tetapi pada akhirnya melayani dirinya sendiri. Dan penyakitnya itu, dan karena itu saya mengapresiasi terkejut juga terhadap pidato Prabowo Subianto ketika beliau mengatakan begini, mohon maaf ya, saya lebih menghormati tukang ojek, tukang bakso, pedagang kaki lima, petani, rakyat daripada profesor dan sarjana. Nah, ini penting, ini seharusnya menjadi tamparan bagi para profesor dan sarjana. Mikir ini apa ini gitu ya. Jadi jangan langsung jangan langsung berkomentar buruk terhadap komentar itu, tapi mikir gitu ya. Anda kan orang pintar, kalau Anda langsung berkomentar tanpa mikir itu sebenarnya ya Anda adalah orang-orang pintar yang bodoh itu tadi. Ya, jadi ini namanya falsifikasi. Jadi artinya apa yang saya sampaikan dan saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto itu sebagai bentuk untuk refleksi dan falsifikasi. Jadi jangan sampai orang itu tergiur dengan kebenaran yang dihasilkan oleh orang-orang pintar, oleh profesor, oleh para sarjana, padahal itu kebenaran yang belum tentu baik. Ya. Saya sering mengkritik di mana-mana orang itu mengkritik kebaikan dengan kebenaran. Nah ini celaka ini, menggunakan kebenaran untuk mengkritik kebaikan. Setelah kebenaran itu difalsifikasi melalui proses diskusi dan sebagainya, dia rontok tinggal 30%. Sering ya, karena itu saya sering berpesan kepada para mahasiswa, nanti jangan menggunakan kebenaran untuk mengkritik kebaikan. Hati-hati, kita mikir betul ya. Jadi jangan sampai kritik ini menjadi justru tidak mutu. Nah, itu banyak kalau kita menggunakan kritik dengan kebenaran ya. Entah itu kebenaran nalar atau kebenaran normal. Lebih parah lagi kalau kebenaran normal. Nah biasanya orang itu udah hebat merasa ini ya. Menggunakan nalar untuk menyampaikan kritik, padahal ini nalarnya sangat dangkal. Sama juga ketika saya mengkritik sebuah kementerian ya. Lalu para punggawa di sana mengatakan, wah ini peradaban runtuh ini kalau para ulama dan intelektual ini merasa menang, merasa benar sendiri. Lalu jawab saya kan simpel, loh Anda ini nggak sadar kalau Anda sedang berkuasa. Ketika Anda berkuasa itu kan memonopoli kebenaran dan kebenaran itu menjadi kekuasaan. Jadi Anda berkuasa yang dibenarkan dengan kebenaran dan Anda menggunakan kebenaran itu sebagai dasar untuk kekuasaan. Jadi saya sedang menggunakan kebaikan untuk mengkritik kebenaran, tapi dia salah. Tapi dia nggak sadar kalau sedang berkuasa. Jadi artinya kekuasaan ini sebenarnya lebih besar daripada apa yang saya sampaikan. Ya, saya kira begitu.